Itu maksudnya tuh. Jadi saya tahu isu itu, saya tahu cara berpikir mahasiswa tuh. Buat ngomporin saya. Tiap hari saya ngomporin orang itu. Tetapi rasionalitas kita yang harus kita pakai itu bukan isunya. Kalau Anda punya masalah yang belum dibongkar, saya bongkar hari ini. Tapi kalau soal MBG misalnya kan itu udah diulas panjang lebar segala macam. Dan intinya adalah gagal udah. Nggak apa? Kan Anda nggak bertanya. Anda mau saya terangkan siapa di balik MBG itu? Mau? Oke. Anda pernah baca majalah Tempo nggak? Ya udah, ada di situ jawabannya. Coba efisienkan pertanyaan itu. Ada dua cara untuk menghidupkan suasana. Pertama, putting ideas in its most controversial problem. Ucapkan dalam kontroversi problemnya itu. Yang kedua, ambil sensasinya untuk diuraikan supaya ada tepuk tangan. Jadi kalau mahasiswa hanya ingin saya uraikan tepuk tangan itu, saya ingin tagih setelah Anda tepuk tangan, Anda mau bakar ban nggak di depan kampus? Anda mau berbondong-bondong nggak? Pergi ke DPR. Jadi situasi itu juga menunjukkan bahwa gerak-gerik pikiran kita sekarang entah dihalangi atau mencari jalan keluar melalui sinisisme, melalui satire. Panji melakukan sinisisme, ya mungkin. Satire, ya mungkin. Tapi semua yang diucapkan itu artinya cacian. Oke. Sekarang Anda uji. Saya mencaci Presiden Jokowi bajingan tolol. Dilaporin di semua Polda tuh. Kenapa orang yang memuji dia sebagai raja tidak dilaporkan? Cacian dan pujian sama-sama deskripsi. Jokowi adalah raja. Gibran setara dengan Sultan Syahrir. Kata siapa yang waktu itu bilang? Erlangga. Itu pujian atau hinaan pada Sultan Syahrir? That's logic gitu kan. Jadi kalau saya ucapkan cacian, Panji ucapkan cacian, mahasiswa sejarahkan ucapan cacian, itu deskripsi. Termul ucapkan pujian, ucapkan jilatan, itu deskripsi. Kenapa yang deskripsi negatif diperkerakan, deskripsi yang positif tidak diperkerakan? Nah, dua-duanya statusnya deskripsi. Itu yang mesti dibongkar itu. Jadi selalu mesti bersiap, ajukan cacian, caci aja. Tapi karena takut caci kan, karena Anda pasti masih ada 600 teman-teman Anda yang ada di penjara, yang setiap kali saya komunikasi dengan komunitas untuk membela. Kami iya, ambil resiko itu. Berjuang tuh ada resikonya tuh, dengan cengeng itu. Ya Rocky Gerung gak bakal ditangkap karena dia bermain di tingkat elit. Nah itu picik pikirannya tuh. Ya kalau begitu semua bermain di tingkat elit dong. Jadi inti dari kecermatan akademis adalah ajukan dalil, backup dengan logika supaya Anda selamat. Kalau saya caci, Rocky Gerung tidak pernah mencaci Prabowo sama dengan dia mencaci Jokowi. Ada di sosial media. Padahal baru tadi pagi saya hajar soal pendidikan. Jadi kalau saya tanya, berarti saya mesti mencaci Pak Prabowo sama dengan saya mencaci Pak Jokowi? Harus dong. Oke. Saya mencaci Pak Jokowi karena dia bikin kesalahan IKN. Saya mencaci Pak Jokowi karena dia membuat undang-undang omnibus. Saya mencaci Pak Jokowi karena dia memakai anggaran negara untuk jalankan WUS itu. Lakukan hal yang sama. Oke.
Saya mencaci Pak Prabowo karena dia membuat IKN. Saya mencaci Pak Prabowo karena dia bikin WUS. Saya mencaci Pak Prabowo karena dia bikin Omnibus Law. Sama kan? Sama? Sama enggak? Pertanyaan, yang bikin Omnibus Law siapa? 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 Ya. Objek saya Omnibus Law. Objek saya WUS. Objek saya IKN. Jadi kesetaraan berargumen pun nggak dapat gitu. Kenapa nggak caci Pak Jokowi? Loh, dia nggak bikin Omnibus Law. Dia nggak bikin kereta cepat. Dia nggak bikin IKN. Berarti Pak Rocky nggak fair. Loh, dia nggak bikin, goblok. Ngotot gitu. Saya mengkritik Prabowo soal MBG, soal World of Peace. Sekarang saya mesti kritik Jokowi dengan cara yang sama. Loh, Jokowi itu di masa lalu jadi mahasiswa pakai otak itu untuk membalas kritik. Bukan hanya karena kegembiraan untuk membuat kritik lalu mengucapkan sesuatu yang kelihatannya dungu dan dangkal itu. Yang wajib dipunyai sama yang suka kopi sama teh nih. In tumblernya untuk air panas, tak hanya ucapkan sesuatu yang kelihatannya dungu dan dangkal itu. Kenapa? Karena fantasmagoria. Ingin lihat sesuatu itu wah. Kritik akademis bukan tentang yang wah. Kritik akademis artinya menganalisis, mengurai. Saya lagi ngomong di forum akademis. Kalau saya lagi pidato depan guru, maka saya nggak pakai bahasa beginian. Anda kan bukan demonstran di forum ini. Kalau di luar, saya komporin Anda tuh. Itu kita bedakan forum itu. Di situ letak ketelitian menjadi oposisi. Jadi saya ingin universitas ini diasuh dengan metode argumen. Semua yang Anda terangkan saya paham itu. Tapi saya tahu Anda ingin saya ucapkan sesuatu yang membuat Anda bahagia itu. Karena saya mengkritik. Saya tahu nggak ada konsekuensi. Saya bisa maki-maki nih semua gambar di sini, 1, 2 tuh. Nggak akan ada konsekuensi karena saya bilang saya bicara di forum akademis di mana semua pendapat diminta untuk diuji. Kalau saya bicara di luar kena delik. Karena KUHP bilang tidak boleh menghina presiden, tidak boleh menghina wakil presiden, tidak boleh pejabat. Saya bilang saya mau lawan itu dengan argumen di dalam kampus. Kenapa? Nggak boleh. Karena itu adalah bapak kita. Oke. Jangan hina bapakmu. Ya. Karena bapak kedudukannya seumur hidup. Sekarang dengan logika yang sama. Presiden seumur hidupkah kedudukannya? Wakil presiden seumur hidupkah? That's the logic. Saya nggak memilih bapak saya. Bapak saya yang memilih ibu saya tuh. Lalu saya dilahirkan tanpa keinginan saya. Tapi presiden, wakil presiden saya yang pilih, kalian yang pilih. Apa kalian memilih bapakmu? Tidak. Dia kita pilih sebagai apa? Sebagai kacung. Kan ini pengemis semua kan. Pilih saya tuh. Maka kita pilih. Apa bapakmu mengemismu untuk minta dia jadi bapakmu? Otaknya dipakai. Begitu cara berargumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.